Perkenalkan, nama saya Hani Latifah dengan NIM 240100758 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dari Prodi Manajemen Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia tersebut telah memenuhi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun identitas dan persatuan bangsa. Sejarahnya dimulai dari penggunaan bahasa Melayu dialek Riau sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa ini tersebar luas, memiliki struktur yang sederhana dan tidak memiliki tingkatan bahasa sehingga mudah dipelajari dan digunakan oleh berbagai suku bangsa. Momentum penting dalam perjalanan bahasa Indonesia terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana bahasa Melayu dialek Riau resmi diangkat sebagai bahasa persatuan dengan sebutan bahasa Indonesia. Pengukuhan awal ini menjadi langkah awal terbentuknya bahasa Indonesia sebagai simbol nasionalisme. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan secara yuridis sebagai bahasa resmi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Seiring waktu, perkembangan bahasa Indonesia terus mengalami perubahan seperti ejaan Sewandi, Kongres Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, dan Pendoban Umum Ejaan Bahasa Indonesia (UEB 2015). Selain itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi kenegaraan pada tahun 2019. Dan yang kedua ada Peraturan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 63 Tahun 2019 memperjelas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga berfungsi sebagai lambang nasionalisme, identitas bangsa, media pemersatu, serta penghubung sosial dan budaya. Dalam forum internasional, Presiden Joko Widodo menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia dengan menggunakannya saat berpidato di KTT APEC, KTT ASEAN, dan G20 Summit. Perjalanan panjang bahasa Indonesia mencerminkan semangat pemersatuan bangsa yang terus berkembang seiring zaman. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintah, pendidikan, serta hubungan internasional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam fungsi bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi alat pemersatu yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Nusantara. Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa bernegara. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menegaskan kembali fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa resmi kenegaraan. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek termasuk dalam komunikasi resmi, pemerintahan hukum, dan pendidikan serta diplomasi internasional. Namun, dalam realitasnya, apakah penggunaan bahasa Indonesia telah sepenuhnya memenuhi fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menganalisis bagaimana sih bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek dalam kehidupan baik di dalam negeri maupun di dalam hubungan internasional. Secara konseptual, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu satu, sebagai bahasa nasional, yang berarti bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, dan media komunikasi yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa daerah. Dan yang kedua, ada sebagai bahasa resmi kenegaraan yang berarti bahasa Indonesia dipergunakan dalam dokumen resmi, pemerintahan, perundang-undangan, dan administrasi negara.
pendidikan, serta dalam hubungan diplomasi dengan negara lain. Dasar hukum mengatur fungsi bahasa Indonesia meliputi Sumpah Pemuda 1928, Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 36, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan yang keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan kebijakan Indonesia di hadapan pemimpin dunia. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mulai digunakan dalam hubungan internasional dengan semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Namun, masih ada tantangan dalam penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan seperti dominasi bahasa asing dalam diplomasi internasional, karena masih banyak perwakilan Indonesia yang lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam forum global. Dan kurangnya kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dokumen pemerintahan akademik.